pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Rohmu berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Tiada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom sahabat Morning Grace. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang mengendalikan diri di tengah godaan. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih pada kesempatan hari ini kami mau belajar bersama sebagian kecil dari firman-Mu. Engkau yang memberkati kami ya Bapa, kami tidak mampu tanpa-Mu. Tolong bantu kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Pada perenungan kali ini saya memberi judul mengendalikan diri di tengah godaan. Kalau kita bicara tentang game online seperti Mobile Legends atau PUBG, pasti banyak yang langsung relate. Game bisa jadi hiburan yang seru, apalagi kalau main bersama teman. Kadang niatnya cuma sebentar, tapi tahu-tahu sudah berjam-jam. Tidak jarang juga game membuat kita lupa waktu, menunda tanggung jawab, atau bahkan
emosi jadi tidak terkontrol saat kalah. Hal yang awalnya untuk hiburan, perlahan bisa mengambil alih waktu dan perhatian kita. Dalam Korintus pasal 10 ayat yang ke-23 ini, Paulus tidak langsung melarang sesuatu, tetapi Paulus mengajak kita berpikir lebih dalam. Tidak semua yang boleh dilakukan itu pasti berguna atau membangun. Game online sendiri bukan sesuatu yang salah, tapi pertanyaannya adalah, apakah itu masih dalam kendali kita atau justru kita yang dikendalikan? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk punya penguasaan diri. Kita belajar menentukan batas, tahu kapan berhenti, dan tidak membiarkan sesuatu mengganggu prioritas kita, seperti waktu dengan Tuhan, waktu dengan keluarga, atau tanggung jawab lainnya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan sikap hati. Apakah saat bermain, kita tetap bisa menjaga perkataan, tidak toksik, dan tetap menghargai orang lain. Karena bahkan dalam hal sederhana seperti bermain game, karakter kita tetap terlihat. Jadi, kembali ke kebiasaan bermain game tadi. Masalahnya bukan pada gamenya, tapi pada bagaimana kita mengelolanya. Game bisa jadi hiburan yang baik, tapi jangan sampai mengambil alih hidup kita. Sebaliknya, kita yang harus mengendalikannya. Karena pada akhirnya, setiap pilihan kecil kita termasuk dalam hal hiburan tetap mencerminkan iman dan kedewasaan kita sebagai orang percaya. Demikian perenungan kita pada hari ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih, ajar kami untuk tetap mengendalikan diri kami di tengah godaan, dan biarlah hikmat-Mu selalu bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, tak ada yang mampu menahannya. Tiada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang